Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ya di bulan puasa ini, saya akan mencoba sebenarnya cuma murojaah dari kitab yang pernah saya pelajari dulu ketika di pesantren. Oke, jadi niatnya hanya untuk murojaah. Nah, kitab yang sedang saya murojaah ini adalah Taklim Muta'alim. Jadi ini kitab yang populer, banyak sekali dipelajari di pesantren-pesantren terutama di Indonesia ya. Nah, meskipun kemudian memang kita akui di dunia modern ini kemudian banyak sekali yang mengkritik kitab ini ya, seperti saya sendiri ketika misalnya di kuliah S1 dulu, banyak juga kitab ini menjadi perbincangan terutama di dunia akademik modern. Apakah kitab ini relevan? Banyak sekali yang mengkritik kitab ini ya. Silakan cari kritikan terhadap kitab ini di dunia pendidikan. Oke. Jadi yang saya bacakan itu hanya saya baca terus saya terjemahkan. Jadi seperti di pesantren dulu, tetapi mungkin kalau dulu pakai bahasa Jawa, kalau saya coba dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi masyayikh Abu ya Ja'far Sadiq Al-Siraj wa Kiai Ahsan Sifat Al-Siraj. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi Syekh Az-Zarnuzi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan, telah memberikan kelebihan kepada Bani Adam, kepada manusia. Dengan apa? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Ala jamil alam, dari semua makhluk yang ada di dunia. Jadi keutamaan manusia itu karena ilmu dan amalnya. Nanti juga Imam Az-Zarnuzi kenapa ilmu ini menjadi diferensiasi manusia jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kenapa ilmu dan amal ini menjadi diferensiasi, menjadi pembeda manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam.
Salawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam, pemimpin atau baginda baik orang Arab maupun orang Ajam. Orang Ajam ini berarti di luar Arab ya, Indonesia termasuk Ajam. Jadi ya Nabi Muhammad ini bukan hanya nabi untuk orang Arab, tapi untuk semua manusia. Jadi ya baik Arab maupun non Arab itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Wa ala alihi, semoga sholawat juga tercurah kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi, ya nabil ulumi wal hikam, yang merupakan yang mana mereka itu merupakan sumber ilmu dan kebijaksanaan. Wa ba'd, falamma ra'aitu katsiran minat tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa samaratihi wa hiyal amal bihi wan nashru yuhramuna lima annahum akhtau tara'iquhu wa taraku syara'ituhu. Di dalam muqaddimah, di dalam pembukaan ini, Imam Az-Zanursi pertama-tama mengucapkan demikian. Saya melihat ra'aitu katsiran minat tullabil ilmi. Saya melihat banyak sekali para pencari ilmu fi zamanina, ketika itu di masa beliau, di masa Imam Az-Zarnusi ini, yajidduna ilal ilmi, mereka bersungguh-sungguh belajar mencari ilmu, mereka sudah bersungguh-sungguh mencari ilmu, tapi wala yasiluna, tetapi kok tidak mendapatkan ilmu. Udah sungguh-sungguh belajar tetapi tidak pintar-pintar. Au min manafi'ihi, atau mereka juga tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Wasamarotihi, dan buahnya, hasil dari ilmunya itu apa sih? Wahyal amal, amal itu bihi wan nashru, jadi tidak dapat ilmunya, tidak dapat manfaat ilmunya, ataupun dia belajar mencari ilmu tetapi kok tingkah lakunya tidak ada samarotnya, tidak ada buahnya, tidak ada ya apa sih hasil dari ilmu itu, amal kan. Nah, amalnya juga tidak ada. Wa nashru, juga tidak menyebarkan ilmu, tidak bisa menyebarkan ilmunya. Yuhramuna, terhalang. Wa nashru yuhramuna, dia juga terhalang dari itu. Lima annahum, nah ini kemudian Imam Az-Zanursi menyebutkan penyebabnya apa. Lima annahum akhtau tara'iquhu wa taraku syara'ituhu, penyebabnya karena mereka salah jalan, salah cara dan meninggalkan syarat-syarat orang mencari ilmu, tidak melakukan syarat-syarat, tidak memenuhi syarat-syarat orang mencari ilmu. Itu menurut Imam Az-Zarnuzi. Wa kullu man akhta at-tariq qad dhalla. Nah, ya orang kalau misalnya jalannya sudah salah ya dia akan tersesat. Misalnya ya dia mau ke Jakarta tapi lewatnya misalnya terus Jakarta, berarti kalau misalnya sekarang dari Bogor ya harusnya ke arah utara. Oke. Tetapi dia misalnya jalannya ke arah timur, ke Bandung, ke Cianjur, Bandung, terus Sumedang, terus Majalengka, Cirebon, Brebes, Tegal, Semarang, ya nggak akan nyampe. Jalannya saja sudah salah, itu sudah tersesat. Jadi kalau jalannya salah ya dia akan tersesat. Kalau dia ingin mencari ilmu tetapi syaratnya itu salah, ya dia tidak akan mendapatkan ilmunya. Fala yanalul maqsuda qalla aw jalla. Ya itu tadi, dia setelah tersesat dia tidak akan memperoleh
la yanalul maksuda, tidak akan memperoleh maksud tujuannya. Wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam. Maka karena melihat hal-hal seperti itu, aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum, maka Imam Az-Zarnuji mengatakan saya berniat, saya ingin menjelaskan kepada mereka cara-cara thariqat ta'allum, cara-cara belajar, jalan-jalan untuk belajar. Cara belajar itu seperti apa sih? Berdasarkan apa? Alama ra'aitu fil kutub, sebagaimana yang Imam Az-Zarnuji itu atau penulis kitab taklim ini baca di dalam kitab-kitab yang sudah ada, wasami itu min asatidhi, dan yang beliau dengar dari ustadz-ustadz beliau, dari guru-guru beliau. Jadi yang tertulis dalam kitab taklim ini ya rujukannya dari kitab-kitab yang sudah ada ya pada masa itu, dan apa yang beliau dengar dari guru-guru beliau. Kenapa menulis kitab ini? Roja ad-du'a ili, ya dengan harapkan ya agar beliau didoakan lah. Makanya dalam tradisi pesantren itu sebelum mengaji atau sebelum membaca sebuah kitab atau buku itu biasanya kita itu mendoakan dulu, mengirimkan Al-Fatihah dulu kepada penulis kitab. Itu sudah sangat populer sekali ya. Kalau sekarang kan ya orang nulis kitab buku itu kan selainnya memang ya berharap ilmunya manfaat, tetapi juga kan ada royalti. Nah pada masa itu nggak ada royalti seperti itu. Yang diharapkannya hanya ya agar dia tetap didoakan oleh orang-orang yang mempelajari kitabnya. Nah begitu juga pengarang kitab ini, Imam Az-Zarnuji, ya mengharap hanya agar beliau itu didoakan lah. Makanya sebelum mengaji kitab ini, sebelum membaca kitab ini ya mengirimkan Al-Fatihah dulu untuk beliau. Dari siapa? Minar rohibina, dari orang yang suka, yang mempelajari kitab ini. Fihi mukhlasuna, secara ikhlas, bil fauzi wal kholas, ya secara ikhlas til yaumiddin. Ba'da mastakhartu. Nah, ya udahlah. Setelah kemudian Imam ini kan tadi Imam Az-Zarnuji berniat untuk mengarang kitab itu tuh untuk memberikan panduan, memberikan guidance kepada para pelajar agar hasil maksud tadi, agar berhasil dalam belajarnya. Maka kemudian beliau istikharah ba'da mastakhartullah ta'ala fi. Nah setelah beliau istikharah meminta petunjuk kepada Allah, wasamaituhu, maka kemudian beliau menamakan kitab ini sebagai Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Oke. Ya, panduan bagi para pelajar. Oke. Ya kurang lebih kalau terjemah bebasnya ya panduan bagi para pelajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan kemudian di dalam kitab ini dijadikan menjadi beberapa bab. Kalau di sini ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 bab. Jadi dalam kitab taklim itu ada 13. Nah, nanti akan coba saya murojaah per babnya. Oke. Untuk bab yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal menerangkan tentang ilmu, terus fikih dan keutamaannya. Di ilmu, fikih dan keutamaannya. Ya keutamaan ilmu dan fikih itu.
Qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat." Ya, ini hadis sangat populer ya, tentang wajibnya kita menuntut ilmu. Ya, tolabul ilmi, mencari ilmu, fardhatun, itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan. Jadi perempuan, laki-laki, yaitu wajib untuk menuntut ilmu. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Nah, ini nanti ada batasan. Apa sih menurut Imam Al-Jarnuzi itu ilmu apa yang harus dipelajari? Karena bagi beliau tidak semua. I'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu, tidak diwajibkan ala kulli muslimin, bagi setiap ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Apa itu? Talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu, itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan mencari semua ilmu, mempelajari semua ilmu, tapi maksudnya adalah yang diwajibkan itu ada ilmu-ilmu tertentu. Ini menurut Imam Az-Zarnuzi. Yang lebih spesifik lah, ilmu apa yang diwajibkan itu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Nah, yang diwajibkan itu adalah untuk mempelajari ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu praktis, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim. Itu kama yuqalu, sebagaimana diucapkan, afdalul ilmi, ilmu yang paling utama ilmul hal, yaitu ilmu hal. Wa afdalul amali, dan amal yang paling utama itu adalah hifdzul hal, yaitu memperbaiki, menjaga tingkah laku kita, menjaga praktik-praktik kita, praktik-praktik yang berkaitan, praktik-praktik kehidupan yang berkaitan dengan amalan atau kewajiban kita sebagai orang Islam. Ingat, ini menurut Imam Az-Zarnuzi ya. Mungkin nanti bisa ada pendapat-pendapat lain. Wa yuftaradu 'alal muslim, nah, dan diwajibkan bagi seorang muslim talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Nah, maka setiap muslim itu diwajibkan untuk mempelajari apa yang berkaitan dengan dirinya, dirinya sebagai seorang muslim, fi halihi, fi ayyi halin. Fi ayyi halin, ya kan? Fi ayyi halin maksudnya kalau kita sekarang lagi, ya orang Islam diwajibkan sholat, makanya dia diwajibkan untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Orang Islam diwajibkan puasa, makanya dia diwajibkan untuk mempelajari apa yang berkenaan dengan puasa, apa yang wajib ketika berpuasa, apa yang dilarang ketika berpuasa, itu harus dipelajari oleh setiap orang muslim. Dan sifatnya adalah fardhu ain. Fa innahu la budda lahu minas sholat. Nah, ini tadi. Ya, karena seorang muslim itu diwajibkan sholat. Fayutaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi. Maka karena orang muslim diwajibkan sholat, maka kita itu diwajibkan untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat. Itu jadi sifatnya harusnya sudah individu, setiap muslim harusnya sudah mengerti ini. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus sholati, ya setidaknya dia bukan berarti mempelajari harus sampai ini, setidaknya mempelajari segala sesuatu yang membuat seorang muslim itu ya mampu untuk melakukan sholat, sah untuk melakukan
sholatnya itu sah, ilmunya dia sudah tahu semua, itu harusnya seperti itu. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu bi qadri ma yu'addi bihi al-wajib. Nah, karena sholat itu wajib, maka mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat itu jadi wajib. Sholat nanti kaitannya dengan masalah toharoh, bersuci, wudhu, izalatun najasah, itu nanti maka seorang muslim itu harus tahu, harus mempelajari hal-hal seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan najis, berkaitan dengan wudhu, berkaitan dengan sholatnya sendiri, berkaitan dengan aurat, itu harus sudah tahu. Li annama yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhon. Ya, karena segala sesuatu yang menghubungkan terhadap terlaksanakannya kewajiban, maka dia menjadi wajib. Oke. Ya, misalnya yang wudhu itu bukan bagian dari sholat, tetapi karena untuk sahnya sholat itu harus wudhu, ya maka kita harus mempelajari wudhu juga, mempelajari tentang toharo juga. Itu seperti itu. Wa kadzalika fi shaumi wa zakati, begitu juga ya puasa dan zakat. Karena puasa dan zakat itu wajib, ya kita harus mempelajari itu, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan zakat. In kana lahu mal. Nah, kalau in kana lahu mal ini maksudnya keterangan dari zakat. Ya zakat in kana lahu mal, kalau dia mempunyai harta. Wal haji in wajaba alaihi, dan haji. Nah, kalau dia sudah diwajibkan untuk haji, ya maka dia harus mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan haji. Wa kadzalika fil buyu. Nah, kok fil buyu, memang buyu itu diwajibkan. Nah, itu kan hal tadi itu kan maksudnya itu kan segala sesuatu yang sifatnya praktis dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kalau misalnya buyu ini, kalau misalnya dia seorang pedagang, ya dia wajib untuk mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan buyu, hukum-hukumnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu harus dipelajari bagi pedagang. In kana ya tajir, kalau dia berdagang. Okay. Qila li Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Nah, ketika Muhammad Hasan itu ditanya nih, ada orang yang bertanya kepada Muhammad Hasan, Allah tusannifu kitaban fil juhdi, kenapa engkau tidak mengarang, tidak menulis kitab tentang zuhud? Kenapa? Nah, jawaban Muhammad bin Hasan ini, qala sannaftu kitaban, saya sudah menulis kitab fil buyu'i, tentang jual beli. Oke. Jadi ketika kok yang ditanyakan tentang zuhud, kenapa tidak menulis kitab tentang zuhud? Kok jawabnya saya sudah mengarang kitab tentang jual beli? Nah, alasannya yakni az-zahidu, orang yang maksud dari Muhammad Hasan itu adalah az-zahidu man yataharraza anisyubuhati wal makruhati fit tijarat. Orang yang zuhud itu adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat dan makruh di dalam perilaku jual belinya. Ya, kalau misalnya orang pedagang, dia sudah berusaha untuk menghindari sesuatu yang subhat dan makruh, apalagi yang haram bagi dirinya, ya dia sudah zuhud. Itu ketika ditanya, jadi itu pentingnya bahwa kenapa tidak mengalami kitab? Ya udah, yang wong sudah menulis kitab tentang jual beli, kalau dia jual belinya menghindari sesuatu yang sudah dalam praktek jual beli, menghindari sesuatu yang makruh, menghindari sesuatu yang subhat, apalagi menghindari sesuatu yang haram, ya dia orang itu sudah zuhud. Jadi dengan mengarang kitab
tentang buyu, tentang jual beli pun ya sebenarnya dia sudah menulis tentang kitab tentang juhud. Itu maksudnya seperti itu. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati. Ya begitu juga wajib demikian itu di dalam muamalah yang lain, di dalam perilaku yang lain. Misalnya ya muamalah yang lain selain jual beli ya, misalnya tentang apa ya, perilaku kita sehari-hari lah, selain jual beli itu apa lah. Nah itu kalau sudah melakukan segala sesuatu yang diwajibkan dan tidak melakukan segala sesuatu yang larang, ya itu sudah zuhud. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilm. Wa kullu man ishtaghala, dan setiap orang yang sibuk, yang berkecimpung bi syai'in dengan sesuatu, minha dari yang disebutkan tadi, yuftaradu diwajibkan alaihi ilmu, diwajibkan apa? Ilmu taharruzi anil haram fi. Nah itu tadi. Jadi ya nanti misalnya ya ada dokter, ya dia harus harus mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau misalnya seorang dokter misalnya membiarkan pasiennya tidak menolong pasiennya padahal dia mampu, dia bisa menolong, itu ya berarti dia tidak zuhud. Tapi kalau dia sudah melakukan prosedur-prosedur apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya maka dia sudah zuhud sebenarnya. Artinya selagi orang itu tidak melakukan segala apa yang haram di dalam aktivitasnya, itu yang terpenting itu. Jadi intinya itu setiap orang itu diwajibkan mempelajari apa yang menjadi praktik kesehariannya. Kalau sholat itu kan memang sudah wajib ya. Tapi kalau misalnya dia punya kegiatan spesifik, kegiatan yang memang menjadi profesinya, ya, dia harus tahu itu. Ya, harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Itu yang wajib dipelajari. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Diwajibkan juga untuk mempelajari ilmu yang berkenaan dengan hati, ya. Minat tawakal, ya seperti tawakal, sabar, dan pokoknya yang berkaitan dengan hati juga nanti dipelajari. Misalnya dia pedagang itu kan ya sudah menjalankan apa yang wajib dan tidak melakukan apa yang haram, menjauhi yang subhat, menjauhi yang makruh. Nah, terus fungsi ilmu hati untuk apa? Nah, kalau misalnya dagangannya itu nggak laku misalnya, atau ya kurang laku misalnya. Ya ilmu hati itu kan nanti itu harus penting bagi dia misalnya, ya supaya dia nanti kemudian sabar ya, tidak laku ya sabar, tawakal, tetap usaha. Kalau misalnya laku banget, misalnya bisnisnya lancar dan lain sebagainya, ilmu hati yang lain apa? Ya syukur misalnya, tetap bersyukur, tidak sombong. Itu maksudnya seperti itu. Minat tawakali berupa tawakal, wal inabati taubat, wal khosyati khosyah takut kepada Allah, wardo dan ridho. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena yang berkaitan dengan hati itu ya nanti akan terjadi, fa innahu waqi'un, akan terjadi fi jamil ahwal, dalam setiap kondisi. Profesi kita apapun, kegiatan kita apapun, tadi itu ya tawakal, taubat, takut kepada Allah dan lain sebagainya, syukur dan lain sebagainya, itu pasti akan menghidapi hati manusia. Makanya penting untuk mempelajari ilmu berkenaan dengan hati tadi. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Nah, dan keutamaan ilmu itu la yakhfa ala ahadin, tidak tersembunyi bagi seorang pun. Maksudnya tidak ada yang meragukan keutamaan ilmu.
Ya saya yakin tidak ada ya orang yang menganggap ilmu itu tidak penting. Tetap penting karena segala sesuatu membutuhkan ilmu. Kenapa? Huwa mukhtasun bil insaniyah. Nah, ini tadi yang saya disebutkan di mukadimah itu kan, fa in huwa mukhtasun, karena ilmu itu hanya khusus tertentu bil insaniyah, dengan sifat-sifat kemanusiaan. Yang punya ilmu itu hanya manusia. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi, karena semua sifat kecuali ilmu yashtariku fiha, itu yashtariku itu ya semuanya, yashtariku itu berserikat, artinya bisa ke A bisa ke B. Al insan wasairul hayawan, ya selain ilmu itu yashtariku fiha al insan, dia bisa ada pada manusia, wasairul hayawan, dan hewan-hewan yang lain. Ya, itu kenapa tadi di mukadimah itu ya fadola bani Adam bil ilmi wal amal, ya keutamaan dari bani Adam, dari manusia itu adalah ilmunya, ilmu dan amalnya. Karena selain ilmu itu semua dimiliki kok oleh hewan-hewan yang lain, oleh tumbuhan-tumbuhan, oleh makhluk yang lain. Ya berani manusia punya sifat berani. Singa punya sifat berani. Itu jadi keberanian itu enggak melulu menjadi ciri khas manusia. Menjadi ciri khas manusia itu adalah ilmu. Kasyaja'ah seperti berani, wal jaro'ah itu berani, tidak malu, pede. Wal quwwah kekuatan, wal judi pemurah, wasyafaqati belas kasihan, wa ghairiha siwal ilmi, dan yang lainnya siwal ilmi kecuali ilmu, itu dimiliki oleh semua makhluk. Yang terkhusus dimiliki oleh manusia itu hanya ilmu. Ya singa punya keberanian. Singa juga punya syafaqah terhadap anak-anaknya. Yang tidak mereka punyai adalah ilmu. Wa bi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaika. Dengan ilmu itulah, wabihi dengan ilmu, adharallah Allah menunjukkan kemuliaannya, fadlan, adharallahu ta'ala fadlan, Allah memberikan keutamaan Adam kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, alal malaikati, di atas para malaikat. Itu kenapa Nabi Adam lebih unggul dibandingkan dengan malaikat, karena Nabi Adam berilmu. Wa amarohum bisujudilah, dan memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Wa inama syarafal ilmu likaunihi wasilatan ila taqwa. Kenapa ilmu itu menjadi mulia? Likaunihi wasilatan ila taqwa, karena keberadaan ilmu itu merupakan wasilah, jembatan kepada ketakwaan. Allati yastahiqqu biha al-karamah indallah ta'ala. Ya, dengan ilmu, dengan ketakwaan itulah kemudian manusia berhak untuk mendapatkan apa? Kehormatan di sisi Allah. Wasa'adah, dan keberuntungan, kebahagiaan. Al-abadiyata, yang abadi, kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah Asyirun, sebagaimana diucapkan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam bentuk syair. Ta'lam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwan li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi
Wal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Nah, ini syair ya. Ta'allam, belajarlah, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu zainun li ahlihi, perhiasan bagi pemiliknya. Bagi orang ilmu itu perhiasan bagi orang yang berilmu, bagi orang yang memilikinya. Wa fadlun, dan keutamaan, wa unwanun, dan ciri khas, simbol, likullil mahamidi, dari setiap kehormatan. Wa kun mustafidan kullay yaumin ziyadatan, jadilah orang yang selalu berusaha mencari kebermanfaatan dan menambahnya ilmu di setiap hari. Minal ilmi, ini nanti di ini ya. Wa kun mustafidan kullay yaumin ziyadatan minal ilmi. Oke, jadilah orang yang selalu mencari kebermanfaatan dan kebertambahan ilmu di setiap harinya. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah, berenanglah di dalam lautan kebermanfaatan, lautan faidah. Tafaqquh fainal fiqha afdalu qaidi. Tafaqquh itu ini bisa fikih, bisa maksudnya perdalam lah. Dan kalau di sini kita ikuti saja fikih. Belajar fikihlah, karena sesungguhnya fikih itu merupakan ilmu yang paling utama. Ilal biri, kenapa? Karena dia mengajak kepada kebaikan, takwa dan takwa, wa'adal qasidi, dan ia seluruh-seluruhnya orang. Jadi seluruh-seluruhnya orang ini, seadil-adilnya orang yang adil. Ini biasa ya di dalam setiap cabang ilmu itu namanya egosentrisme ilmu. Jadi setiap cabang ilmu itu biasanya mengunggulkan dirinya sendiri. Orang fikih biasanya dia menganggap bahwa fikih sebagai ilmu yang paling utama. Orang filsafat menganggap filsafat sebagai induknya ilmu. Orang matematik akan menganggap yang sama. Orang bahasa menganggap bahasa sebagai ilmu yang paling unggul. Misalnya kalau di ilmu nahwu kan misalnya wanahwi aula awalan ayyu'lama misalnya. Nahwu adalah ilmu yang harusnya awal mula, ilmu yang harus diketahui. Ya itu sama, orang-orang bahasa menganggap bahasa sebagai ilmu yang utama. Semua saya kira. Jadi kalau misalnya ini ada syair seperti ini ya, bukan berarti misalnya ilmu yang lain itu tidak penting. Ini cuma hanya ya sudut pandang saja. Dia sudut pandang beliau menganggap ya fikih sebagai ilmu yang paling utama. Wal ilmu hadi ila sunanil huda, karena ilmu itu adalah petunjuk kepada jalan-jalan petunjuk. Wal hisnu, ilmu juga merupakan pelindung, yunji, yang menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari setiap kesusahan. Fa'in faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya orang fikih, orang faqih, orang yang mengerti fikih, satu orang yang mengerti fikih, yang waro, mutawari'an, yang waro, asyaddu ala syaiton, sangat susah bagi seton, min alfi abidi, dari 1000 hamba biasa. Jadi kalau di sini maksudnya ya bagi setan itu menggoda atau mensesatkan satu orang yang ahli fikih itu lebih susah, lebih mudah bagi setan itu untuk mensesatkan orang yang ya ahli ibadah doang tapi dia nggak punya ilmu. Kan ada cerita itu kan, ketika kalau tidak salah itu kan Syaikhul Qadir Jailani itu kan dia suatu malam ketika beliau beribadah itu kemudian datanglah cahaya membisikkan pada beliau, udah kamu nggak usah sholat lagi, kamu sudah soleh, sudah hebat lah, kamu nggak usah sholat lagi. Nah, mendengar itu bagi orang yang ngerti fikih itu akan, karena Syaikhul Qadir Jailani itu yang mengerti bahwa Allah tidak akan tidak akan
sholat yang sudah diwajibkan terus kemudian tiba-tiba karena seseorang sudah dianggap sholat terus kemudian kewajiban itu tidak dikenakan kepada dia, itu tidak mungkin. Maka kemudian Syaikhul Jalalain itu mengusir setan itu. Kenapa? Karena beliau selain ahli ibadah juga ahli ilmu. Tapi kalau yang cuman ahli ibadah doang tapi ilmunya nggak ngerti, ya bisa jadi misalnya dia lagi ibadah terus kemudian ada bisikan, merasa sudah soleh, sudah hebat, terus ada bisikan, entah bisikan dari mana, menganggap udah kamu gak usah sholat, ya nurut aja dia, terus kemudian dia ngaku sebagai nabi lah, ngaku sebagai wali lah. Nah itu maksud dari syair itu seperti itu. Dan ini kan sering ya kadang kayak gitu, udahlah saya mau udah ini nggak usah sholat lah, nggak seperti itu. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabur wat tawadhu' wal iffa wal israf wat taqtir wa ghairiha. Nah, itu tadi semua sifat-sifat, pokoknya semua sifat-sifat selain ilmu itu dimiliki oleh semua makhluk. Ciri khas dari manusia itu adalah ilmu yang membedakan, menjadi diferensi antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya kan misalnya kan manusia itu adalah hewan yang berbicara, hewan yang berbicara, yang berpikir, berilmu. Itu saja. Natik itu pembeda manusia dari makhluk-makhluk yang lain, dari hewan-hewan yang lain. Oke. Fa innal kibra wal bukhla, karena maka sombong dan bukhel itu ya bakhil, wal jubna pengecut, wal israf boros itu haram. Ya jadi kan misalnya sifat-sifat tadi, misalnya kan kita harus tawadu, sabar, itu yang harus pelajari. Tetapi itu bukan tawadu, maksudnya al-jud, bukhel, wal jub, itu kan sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk lain. Oke, sangat mungkin. Tetapi ya kemudian ada yang dibolehkan, ya al-jud itu ya boleh menjadi pengasih. Tapi kan pengasih itu bukan hanya manusia, makhluk lain juga punya sifat al-jud itu. Oke, jadi dan perbolehkan seperti takabur itu dibolehkan, tetapi kan wal bakhil juga, tetapi kan itu juga itu dimiliki oleh makhluk lain. Karena sifat-sifat tadi itu haram, ya, israf itu dan lain sebagainya itu haram. Wala yumkinu taharruzu, maka tidak mungkin untuk bisa menghindarinya. Taharruzu anha, wala yumkinu taharruzu anha, maka tidak mungkin untuk menghindari sifat-sifat yang dilarang tadi illa bi ilmiha, kecuali mengetahui ilmunya. Wa ilmi ma yudaduha, dan ilmu yang menjadi lawan dari sifat-sifat tersebut. Fayuftaradu ala kulli insanin, maka diwajibkan bagi setiap manusia ilmunya masing-masing. Oke. Wa qad sannafa as-sayyid al-imam al-ajal al-syahid an-Nasiruddin Abul Qasim, maka kemudian Imam Nasiruddin Abul Qasim itu menulis kitab di bidang akhlak, fil akhlaqi, wa ni'ma ma sunnifa fayajibu ala kulli muslimun hifdhuha. Nah, ini saran aja ya, ini saran wajib bagi manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu tadi. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ba'dil ahayin, fardun ala sabilil kifayah.
Ada wa amma hifdzu ma yaqau wa amma hifdzu ma adapun mempelajari ilmu yaqau fi ba'dil ahayini yang berkenaan dengan segala sesuatu yang sifatnya itu kadang-kadang temporer, tidak selalu. Fardun ala sabilil kifayah, maka kewajibannya itu ya kifayah, menjadi fardu kifayah. Ya seperti misalnya mengurus jenazah, itu kan nggak setiap orang itu harus mengurus jenazah, maka ilmu untuk mengurus jenazah itu ya fardu kifayah. Artinya tidak setiap orang itu harus mengerti, yang penting ada yang mengerti, sehingga ketika misalnya suatu saat ada orang yang meninggal itu ada yang mengurus. Idza qama bihil fardu fil baladi saqata 'anil baqin. Idza qama bihil ba'd, ketika sebagian sudah menjalankan fil baldati dalam satu wilayah, dalam satu negara, sakoto maka gugur 'anil baqina dari yang lain. Ketika sudah ada yang menjalankannya maka kewajibannya sudah gugur bagi yang lain. Itu ya. Fa illam yakun fil baldati may yaqumu bihi ishtaraku jami'an fil maqsam. Dan ketika di dalam wilayah itu tidak ada yang bisa sama sekali, tidak ada satu orang pun yang bisa, maka semuanya itu berdosa. Fayajibu 'alal imam, maka wajib bagi seorang pemimpin ayyamurahum, memerintahkan kepada kaumnya bidzalika, untuk mempelajari, ya setidaknya dalam satu wilayah itu misalnya pemimpin wilayah ya setidaknya mengutus beberapa orang atau kelompok untuk mempelajari ilmu yang menjadi fardu kifayah tadi. Tidak harus mengirim semua, sebagian saja, yang penting nanti ketika mereka kembali orang-orang ini bisa menunaikan yang fardu kifayah tadi. Wajibur ahlil baldati ala dalika, ya wajibur itu maksudnya memaksa, memerintahkan. Tadi memerintahkan rakyatnya untuk mempelajarinya. Faqila, diucapkan bi anna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati ta'am. Nah, ilmu yang berkaitan dengan individu pribadi tadi seperti sholat, ilmu tentang sholat, ilmu dan lain sebagainya, itu seperti makanan. Ya makanan itu kan nggak bisa misalnya dia udah saya aja yang makan ya, kamu nggak usah makan, berarti kamu cukup nggak makan, makannya sudah diwakili sama saya. Nggak bisa seperti itu. Makan itu ya semuanya nggak bisa diwakili, semuanya harus makan. Oke, jadi maka ilmu tadi, ilmu ahwal yang disebutkan yang pertama itu ya kedudukannya itu seperti makanan. Setiap orang itu ya harus makan. Maka ilmu bagi semua orang wajib mempelajari ilmu ahwal yang berkaitan dengan kehidupannya, sholat dan lain sebagainya. Kalau pedagang tentang ilmu dagang dan lain sebagainya, kalau dia pengajar tentang ilmu ngajar dan lain sebagainya, itu menjadi fardu ain, nggak bisa itu diwakilkan. Lalu talikuli wahidin min dalika. Wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahayin bimanzilati dawai yuhtaju ilai fi ba'dil awqat. Sedangkan ilmu yang digunakan hanya di waktu-waktu tertentu yang menjadi fardu kifayah tadi, itu kedudukannya seperti obat. Ya obat itu kan nggak orang nggak setiap hari harus minum obat. Orang minum obat itu ya kalau sakit saja, maka kedudukannya seperti obat yang hanya diminum sewaktu-waktu ketika sakit. Fardu kifayah kan sama, ilmu yang berkaitan dengan fardu kifayah itu ya dia nggak digunakan terus. Kalau misalnya contoh mengurus mayit ya kalau ada orang yang meninggal saja.
Dan itu pun kan nggak harus semuanya, misal satu desa ngurus semua, misalnya itu mayit cuma satu, sedesa misalnya ada 5.000 orang, terus 5.000 orang harus memandikan semua, kan nggak seperti itu. Yang memandikan kan paling hanya beberapa orang, terutama keluarganya, atau yang mengkafani kan hanya beberapa orang. Itu ya. Wa ilman nujumi bimang zilatim marod, sedangkan ilmu ini maksudnya jangan ini ada agak ini juga ya. Ilmu nujum itu maksudnya ilmu perbintangan, astronomi kalau sekarangnya ya. Tapi nanti ada dibedakan ya. Nanti ada tidak semua ilmu nujum itu dilarang. Bahkan Imam Al-Zarnuzi pun membedakan itu. Pertama yang dilarang itu apa sih? Ilmu nujum yang berkaitan dengan peramalan. Misalnya karena ini lahirnya ini bla bla bla, sifatnya kayak gini-gini, rezekinya gini-gini, jodohnya gini-gini. Nah, itu ilmu nujum yang dilarang. Jadi bukan semua ilmu astronomi dilarang. Oke. Wa ilman nujumi, sedangkan ilmu astronomi, ilmu nujum, ramalan, bimang zilatil marodi, itu kedudukannya seperti penyakit. Fata'allumuhu haram, maka mempelajarinya itu haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u, karena dia berbahaya dan tidak bermanfaat. Wal haramu min qada'illahi ta'ala, dan lari, harabu itu lari. Wal harabu, dan lari, min qada'illahi ta'ala wa qadarihi, dan lari dari takdir Allah, ghairu mungkin, itu nggak mungkin. Jadi percuma saja misalnya mentang-mentang ini zodiaknya ini, bintangnya ini nggak ngaruh, itu nggak ngaruh ya. Fayambagi likulli muslimin, maka seyogianya bagi setiap orang muslim ayyashtagila fi jami' awqatihi bi dzikrillah, karena takdir dan qada itu ketentuan dan takdir itu sudah tidak bisa dihindari, maka ya baiknya bagi seorang muslim, seyogianya bagi seorang muslim itu sibuk di setiap waktunya bi dzikrillah, dengan berpikir mengingat Allah, wa doa dan berdoa, wa tadoru itu ndp kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa ya? Merintih, berdoa sungguh-sungguh. Wa qiraatul Quran, membaca Quran, wa shadaqati ad-dafi'atil lil bala, dan sedekah yang mana kita tahu sedekah itu bisa menolak bala. Wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah, dan senantiasa meminta ampunan kepada Allah, dan ampunan dan keselamatan kepada Allah di dunia wal akhirat, dan di akhirat. Liyasunahullahu ta'ala anil bala'i wal afat, agar Allah menjaga, liyasuna itu agar Allah menjaga dari bala dan penyakit. Fa innaman ruziqad du'a, karena orang yang berdoa, ruziqo itu ya maksudnya diijabah doanya. Lam yuhram al ijabah, itu tidak diharamkan ijabah, maksudnya ya diijabah, tidak diharamkan baginya ijabah, berarti dia diijabah. Fa in kanal bala, karena sesungguhnya fa in kanal bala, maka jika kemudian dia mendapatkan bala muqaddaron yang sudah ditentukan, yusibuhu, fa in kanal bala muqaddaron yusibuhu la mahalata, maka ketika kemudian dia ditakdirkan terkena bala, walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaih. Jadi kalau kita berdoa, banyak berzikir, banyak ibadah lah setidaknya, ya kita memang mungkin kalau sudah ditakdirkan bala ya bala,
Sudah ditakdirkan kena bala ya kena bala, tetapi kemudian Allah menjadikan kita itu mampu untuk melewati bala itu, ikhlas terhadap ringan menjalani cobaan itu seperti itu. Kalau misalnya ya kan bala, misalnya begini kan, karena bala itu misalnya satu desa kena bala, ya udah nggak ada yang bisa menghindar, mau yang solih mau yang maksiat ya semua kena semua. Cuman kan bedanya itu kan ada yang kemudian dimudahkan dalam menghadapi cobaan itu, ada yang kemudian itu dipersulit, pikirannya sumpah, pikirannya berat untuk menghadapi cobaan itu bedanya. Nih, wayarzuquhu as-sabra bi barakati du'a. Maka walaupun misalnya sudah di ya bala itu kalau sudah ditakdirkan ya udah, tetapi bedanya kemudian ya karena kita berdoa kita bisa diberikan kesabaran untuk menghadapinya, kemudahan untuk menghadapinya karena keberkahan dari doa itu. Nah, ini masih tentang itu, jadi udah nggak usah mempelajari nujumnya ya, ramalannya ya, tetapi cukup dengan ini aja. Lah terus boleh nggak mempelajari nujum? Boleh nih, ada yang diperbolehkan. Illa idza ta'allama minan nujum, kecuali jika mempelajari nujum atau astronomi tadi qadroma ya'rifu bihi al-qiblah, sekedar untuk mengetahui arah kiblat, wa auqati sholati, dan waktu sholat, fayajuzu dzalika, maka diperbolehkan. Ini bisa di ini ya, misalnya untuk mengetahui pergantian musim, itu kan bermanfaat untuk kita. Misalnya mengetahui ramalan cuaca ya, maksudnya itu ramalan ya, perbolehkan cuaca, prediksi dengan ilmu astronomi itu kan, dengan ilmu itu yang nggak boleh itu kalau untuk meramal nasib, mentang-mentang misalnya kamu Scorpion, kamu nasibnya ini. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayajuz boleh, li'annahu sababun minal asbab, karena dia merupakan perantara dari sebuah kesembuhan. Fayajuz ta'allumuhu, maka boleh mempelajarinya kasairil asbabi, sebagaimana usaha-usaha yang lain. Wa qad tadawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah mengobati. Wa qad hukiya an Syafi'i, diriwayatkan diceritakan dari dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Apa? Innahu qala, beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua jenis. Ilmu fiqhi lil adyan, ilmu fikih untuk ilmu fiqhi lil adyan, ilmu agama, pendalaman ilmu agama, wa ilmu tibi, dan ilmu kedokteran, lil abdan, untuk badan kita. Wa ma wara dzalika bulughatu majlis. Wa ama tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamas hiya bihil mazkur, wal fiqhu ma'rifatun daqaiqil ilmi. Ini nanti perbandingan antara ilmu tafsir dan ilmu fikih. Ini ya, jadi ya ilmu tafsir itu untuk sifatun yatajalla biha, untuk menafsirkan, yatajalla untuk dengan biha, dengan ilmu itu. Sedangkan fikih ma'rifatun daqaiqul ilmi, itu mengetahui ilmu dengan cara yang rinci, daqaiqil ilmi, rincian ilmu, detil-detilnya ilmu itu apa itu di fikih. Qala Abu Hanifah rahmatullahi taala alaihi. Abu Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih itu untuk mengetahui segala sesuatu agar
sesuatu itu bisa bermanfaat baginya, bukan malah mencelakakan dirinya. Jadi malaha wa ma'alayya, yang bermanfaat bagi dirinya bukannya mencelakakan dirinya. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarakul ajil lil ajil. Fayambaghi lil insan, maka fayambaghi lil insan, maka seyogyanya manusia alla yaghfula, tidak melupakan an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha, apa yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang mencelakakan dirinya. Ya, manusia jangan sampai lupa, jangan sampai terlena, jangan sampai lalai terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau bahkan yang mencelakakan dirinya. Fayastajlibu ma yanfa'uha, maka seorang muslim itu harus berusaha menarik, berusaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, wa yajtanibu, dan menghindari ma yadurruha, apa yang mencelakakan dirinya, kaila yakuna aqluhu, agar supaya akalnya, wa ilmuhu, dan ilmunya itu hujjatan alai, itu bermanfaat, menjadi hujjah bagi dirinya. Kaila yakuna, agar tidak, akal dan maksudnya kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi, agar ilmu dan akal dan ilmunya itu tidak justru malah mencelakakan dirinya, tidak, agar tidak seperti itu. Fayazdadu uqubatan, dan malah menambah siksaan bagi dirinya. Na'udzubillah, kami berlindung billahi, kepada Allah, min sakhatihi, dari kemarahannya, wa iqabihi, dan siksaannya. Ya, jadi itu, jadi memang ukurannya harusnya adalah diri sendiri. Ya, yang wajib-wajib sudah jelas, tapi ketika yang wajib itu ya pokoknya yang berkenaan dengan praktik kesehariannya, yang dekat dengan dirinya, dengan diri manusia. Misalnya karena umat Islam, yang otomatis berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam, maka itu harus dipenuhi. Yang lainnya misalnya secara spesifik itu berkenaan dengan dirinya. Kalau dia pedagang, ya dia harus mengetahui ilmu tentang perdagangan, apa yang boleh, apa yang haram, apa yang subhat, itu dia harus wajib tahu. Dan nujum, sekali lagi, nujum itu tidak semuanya diharamkan. Oke. Jadi astronomi itu diperbolehkan. Ya, untuk kepentingan-kepentingan sekarang ya, itu yang dipelajari di kampus-kampus itu yang diperbolehkan. Itu sangat tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu yang ramalan-ramalan yang sifatnya dalam tanda kutip itu klinik, itu tidak diperbolehkan. Oke. Wallahu a'lam bishawab.